Amerika Serikat telah memutuskan untuk menghentikan sementara bantuan persenjataan mereka ke Ukraina. Stok senjata yang kian menipis, jadi alasan Amerika menyetop pengiriman ke Kiev. Padahal Ukraina sangat mengandalkan persenjataan AS, terutama rudal pertahanan udara, untuk mencegat misil Rusia yang terus membombardir wilayah mereka. Melihat kawannya kesusahan, Eropa lalu menekan Cina untuk stop membantu Rusia. Seperti apa dinamika terkini dalam perang Rusia-Ukraina? Simak informasi lengkapnya dalam video berikut. Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump memutuskan menunda pengiriman sejumlah senjata penting ke Ukraina. Keputusan ini diumumkan Gedung Putih pada Selasa 1 Juli 2025. Alasannya Pentagon khawatir stok persenjataan dalam negeri kian menipis. Artinya jika AS terus memasok senjata ke Ukraina, maka cadangan senjata dalam negeri bisa menyusut ke tingkat yang membahayakan kesiapan militer. Dikutip dari Kiev Independent, persenjataan yang dihentikan dikirim meliputi rudal PAC-3 Patriot, peluru artileri 155 mm, Stinger, AIM-7, dan rudal Hellfire. Padahal amunisi ini sangat dibutuhkan Ukraina untuk menahan gempuran Rusia, terutama di tengah intensitas serangan yang meningkat setelah lebih dari 3 tahun invasi berlangsung. Kehilangan terbesar adalah sistem rudal Patriot, khususnya rudal PAC-3, sebab sistem itu adalah pertahanan udara terbaik yang dimiliki oleh Kiev. Wakil Komandan Ukraina yang mengkoordinasikan pertahanan udara di Kiev, Oleksiy, menyebut akan ada dampak besar yang mereka tanggung dari hilangnya rudal Patriot. Sistem pertahanan ini berguna sebagai intercept terbaik bagi rudal balistik Rusia seperti Iskander dan Kinzhal. Ukraina lalu memanggil wakil kepala misi kedutaan besar AS di Kiev, John Kinzel, pada Rabu untuk membahas bantuan militer dan kerjasama pertahanan AS. Ia bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina, Mariana Betsa. Dalam pertemuan itu, Betsa mengatakan penundaan bantuan militer AS hanya akan memperpanjang perang. Betsa juga menekankan sikap Rusia yang terus menolak gencatan senjata yang diusulkan AS selama pembicaraan di Arab Saudi pada Maret lalu. Ukraina berpendapat sangatlah penting untuk meningkatkan tekanan terkoordinasi terhadap Kremlin. Melihat kondisi Ukraina yang melemah imbas ditinggal Amerika, Uni Eropa bergerak. Tetapi sasaran mereka bukanlah AS, melainkan Cina. Eropa mendesak Cina, menyebut dukungan perusahaan mereka terhadap Rusia menimbulkan ancaman serius bagi keamanan Eropa. Pernyataan disampaikan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, usai bertemu Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi di Brussels, Belgia, Rabu 2 Juli 2025. Blok ekonomi yang beranggotakan 27 negara itu menentang aliran teknologi penting ke militer Rusia melalui Cina. Cina mengatakan tidak memberikan dukungan militer kepada Rusia untuk perang di Ukraina. Namun pejabat Eropa mengatakan perusahaan Cina menyediakan banyak komponen penting untuk pesawat dirawak Rusia dan senjata lain yang digunakan di Ukraina. Kallas mengimbau Beijing untuk menghentikan segera semua dukungan material yang mendukung kompleks industri militer Rusia. Eropa juga berharap Beijing mendukung gencatan senjata penuh dan tanpa syarat, serta perdamaian yang adil dan abadi di Ukraina. Diskusi pada Rabu ini dimaksudkan untuk meletakkan dasar bagi pertemuan puncak antara para pemimpin Uni Eropa dan Cina pada tanggal 24 hingga 25 Juli 2025 mendatang. Rencananya Presiden Dewan Eropa Antonio Costa dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen akan melakukan kunjungan ke Cina dalam pertemuan puncak tersebut. Mereka akan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Wang Yi juga bertemu Costa dalam pertemuan pada hari Rabu tersebut. Menlu Cina itu meminta kedua belah pihak untuk saling menghormati kepentingan inti masing-masing dan meningkatkan saling pengertian. Selain soal perang Rusia-Ukraina, keduanya juga membahas sejumlah topik lain. Di antaranya soal desakan kepada Cina untuk mengakhiri batasan ekspor unsur tanah jarang, serta dugaan praktik perdagangan tidak adil yang dilakukan negeri tirai bambu.
Kedua pihak juga membahas situasi di Iran dan menyepakati pentingnya proliferasi nuklir. Semenjak perang dengan Rusia berkecamuk, Ukraina fokus mengembangkan produksi artileri dalam negeri. Zelensky mengatakan industri pertahanan Ukraina kini menyediakan lebih dari 40% senjata yang digunakan dalam perang. Mereka juga baru-baru ini meluncurkan program produksi senjata bersama dengan sekutu Eropa seperti Inggris, Denmark, dan Norwegia. Meski begitu, sulit bagi Ukraina untuk membuat sistem pertahanan udara sebagus Patriot secara mandiri, bahkan dengan bantuan Eropa sekalipun. Jenis rudal untuk artileri pertahanan udara Patriot cuma bisa diproduksi oleh Amerika Serikat. Patriot sendiri menjadi satu-satunya penangkis aneka rudal balistik Rusia. Arhanut Eropa seperti SAM-T di atas kertas bisa saja menjadi pengganti Patriot. Sayangnya kapasitas produksi dan kinerja SAM-T saat ini belum mumpuni untuk melindungi langit Ukraina dari rudal Rusia. Ukraina juga mengandalkan roket dan aneka amunisi berpemandu AS untuk menyerang Rusia. Tanpa Ukraina menembakkan aneka amunisi itu, Rusia lebih leluasa bergerak. Di atas kertas, Ukraina bisa saja mengganti berbagai senjata AS dengan pesawat nirawak atau senjata buatan domestik. Tetapi industri pertahanan Ukraina kini bekerja di bawah kapasitas. Untuk meningkatkan kapasitas, Ukraina butuh modal, dan saat ini Ukraina tidak memilikinya. Bantuan AS juga diperlukan untuk perawatan aneka persenjataan yang diberikan ke Ukraina. Langit Kiev semakin sunyi dari Patriot. Amerika menahan peluru, Ukraina menahan napas. Dalihnya stok senjata menipis, tapi bagi Ukraina, ini lebih dari sekadar logistik, ini soal hidup dan mati. Di saat yang sama, Eropa mulai menyusun strategi baru, menekan Beijing, mendesak berhenti merawat perang lewat jalur tidak langsung. Di medan yang retak, diplomasi dan senjata saling berkejaran. Dan pada akhirnya perang ini bukan hanya soal rudal, tapi siapa yang tetap berdiri ketika sekutu mulai melangkah mundur. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.